warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Rizky, NIM 2105520027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko guna untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. Proses manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko yang dapat mempengaruhi tujuan proyek. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang dari risiko pelaksanaan operasi organisasi. Langkah-langkah dalam perencanaan manajemen risiko adalah 1. Mengidentifikasi semua risiko potensial yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang kedua, menganalisis kemungkinan dan dampak dari setiap risiko yang diidentifikasi untuk menentukan tingkat ancamannya. Yang ketiga, menentukan risiko berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk upaya pada risiko yang paling signifikan. Yang keempat, mengembangkan strategi untuk mengurangi, menghindari, atau menerima risiko yang telah dievaluasi. Yang kelima, melaksanakan tindakan yang telah direncanakan untuk mengelola risiko. Yang kedua, ada identifikasi risiko. Tahap ini melibatkan pengenalan dan pendeskripsian risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Risiko dapat diidentifikasi melalui berbagai cara seperti wawancara, analisis, dokumentasi, dan survei. Yang ketiga, ada analisis risiko kualitatif. Metode evaluasi risiko yang menggunakan penilaian subjektif untuk menilai kemungkinan dan dampak dari risiko. Langkah-langkah analisis risiko kualitatif. Yang pertama, mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek. Yang kedua, menilai dampak atau konsekuensi dari terjadinya risiko-risiko terhadap tujuan proyek, juga menggunakan skala kualitatif. Yang ketiga, menggabungkan penilaian kemungkinan dan dampak untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Matriks risiko sering digunakan untuk memvisualisasikan risiko. Yang keempat, mendokumentasikan hasil analisis dan mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan. Kelebihan. Yang pertama, cepat dan mudah dilakukan. Yang kedua, tidak memerlukan data numerik yang detail. Yang ketiga, berguna untuk mengidentifikasi risiko secara awal. Kekurangannya adalah bersifat subjektif, bergantung pada penilaian individu atau tim, tidak memberikan hasil yang sangat presisi atau detail. Yang keempat, ada analisis risiko kuantitatif. Metode evaluasi risiko yang menggunakan data numerik dan teknik statistik untuk menilai kemungkinan dan dampak risiko. Langkah-langkah dari analisis risiko kuantitatif. Yang pertama, mengumpulkan data numerik yang relevan dengan risiko, seperti data historis, statistik, atau model matematis. Yang kedua,
dengan menggunakan metode distribusi probabilitas untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga, mengukur dampak risiko dalam bentuk kuantitatif seperti kerugian finansial atau penundaan waktu menggunakan teknik statistik. Selanjutnya, menggunakan teknik pemodelan seperti simulasi Monte Carlo atau analisis nilai tunai bersih atau bisa yang disebut NPV untuk mengevaluasi risiko secara keseluruhan. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik atau tabel. Kelebihannya yaitu memberikan hasil yang lebih objektif dan terukur, lalu dapat menghasilkan informasi yang lebih detail dan presisi. Memungkinkan penggunaan model matematis untuk mengelola risiko. Kekurangannya yaitu 1. Memerlukan data yang lebih banyak dan lebih akurat. Yang kedua, prosesnya lebih kompleks dan memerlukan keahlian khusus dalam analisis statistik. Yang ketiga, bisa memakan waktu yang lama. Yang kelima, ada perencanaan respon risiko. Langkah dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif atau meningkatkan peluang dampak positif dari risiko terhadap tujuan proyek. Langkah-langkah dalam perencanaan respon risiko meliputi 1. Menentukan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk setiap risiko seperti menghindari, mentransfer, memitigasi, atau menerima risiko. Yang kedua, ada menilai efektivitas, biaya, dan manfaat dari berbagai opsi respon untuk memilih yang paling sesuai. Yang ketiga, ada merumuskan rencana tindakan spesifik yang harus diambil, termasuk penugasan tanggung jawab dan pelaksanaan. Yang keempat, ada mencatat semua strategi dan rencana tindakan dalam dokumen manajemen risiko untuk pelacakan. Manfaat dari perencanaan respon risiko yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Dengan mengidentifikasi dan merencanakan respon terhadap risiko, organisasi dapat mengurangi ketidakpastian di berbagai kemungkinan. Yang kedua, ada mengurangi dampak negatif. Tindakan mitigasi risiko dapat membantu mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi, sehingga meminimalkan kerugian. Yang ketiga, ada meningkatkan peluang. Mengelola risiko dapat meningkatkan peluang mencapai tujuan proyek atau organisasi dengan lebih efisien dan efektif. Yang keempat, ada penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Dengan merencanakan respon risiko, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dalam bentuk waktu, uang, tenaga kerja dengan lebih tepat. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Perencanaan yang baik menunjukkan kepada pemangku kepentingan bahwa organisasi proaktif dalam mengelola risiko yang dapat meningkatkan kepercayaan mereka. Yang keenam, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang lebih lengkap mengenai risiko dan strategi responnya, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Yang ketujuh, mematuhi regulasi dan standar. Banyak industri memiliki regulasi dan standar yang mengharuskan manajemen risiko. Perencanaan respon risiko membantu memastikan kepatuhan manajemen risiko tersebut. Yang kedelapan, meningkatkan resiliensi. Organisasi memiliki rencana respon risiko yang lebih baik untuk menghadapi kejadian yang tidak diinginkan. Yang kesembilan, ada meningkatkan komunikasi.
Proses perencanaan respon risiko sering melibatkan berbagai departemen dan individu, sehingga meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang ke-10 ada mengidentifikasi peluang. Selain mengatasi ancaman, proses ini juga dapat mengidentifikasi peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi. Dampak positif sendirinya yaitu yang pertama mengurangi kerugian. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko sebelumnya, organisasi dapat mengurangi kerugian finansial dan waktu. Yang kedua, perencanaan respon risiko membantu proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran untuk meningkatkan peluang kesuksesan. Yang ketiga, manajemen risiko yang efektif meningkatkan reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan termasuk pelanggan, mitra, dan investor. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum dan denda. Yang kelima, ada meningkatkan keputusan dengan cara memberikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Yang keenam, mengurangi risiko terhadap aset fisik dan informasi. Yang ketujuh, mendorong budaya evaluasi berkelanjutan melalui pengalaman risiko sebelumnya. Dampak negatif yang pertama, biaya tambahan. Pengembangan dan pelaksanaan perencana respon risiko memerlukan biaya tambahan untuk menganalisis, pelatihan, implementasi, dan pemantauan. Yang kedua, kompleksitas administratif. Proses ini menambah kompleksitas administrasi dan birokrasi dalam organisasi yang dapat memperlambat pengambilan keputusan. Yang ketiga, over-engineering. Organisasi dapat terjebak dalam terlalu banyak perencanaan dan pencegahan yang bisa mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Yang keempat, rencana respon risiko bergantung pada prediksi dan estimasi yang mungkin tidak selalu akurat sehingga rencana bisa tidak efektif dan berubah. Yang kelima, karyawan dan pemangku kepentingan mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan pada rencana respon risiko, menghambat implementasi. Yang keenam, mengandalkan rencana risiko yang tidak fleksibel dapat memberikan rasa aman yang salah. Selanjutnya ada manajemen risiko di bank. Ketentuan BI nomor 5/8/PBI/2023. Penetapan manajemen risiko bagi bank umum. Isi dari ketentuan dari PBI nomor 5/8/2003 diantaranya manajemen risiko yang terintegrasi. Yang kedua, pengelolaan risiko secara efektif oleh Dewan Direksi Bank diantaranya pengawasan aktif, prosedur dan kebijakan limit risiko, prosedur pengelolaan risiko, struktur manajemen informasi, dan struktur pengendalian internal. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi aset. Melindungi aset organisasi termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Yang kedua, ada mengurangi kerugian. Mengurangi dan meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko dalam bentuk kerugian finansial maupun kerugian operasional. Yang ketiga, ada mengoptimalkan peluang, mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja atau keuntungan organisasi, serta mengelola risiko terkait untuk memaksimalkan peluang tersebut. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi organisasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat membahayakan kepercayaan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Mengoptimalkan penggunaan sumber
daya organisasi dengan mengurangi gangguan atau kegagalan yang disebabkan oleh risiko. Selanjutnya ada manfaat manajemen risiko. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Keberhasilan suatu perusahaan yang ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan bisa berhasil jika memiliki tujuan yang baik untuk dicapai. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan stabilitas. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang dapat mengganggu operasi atau membahayakan aset perusahaan. Yang selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan investor. Investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang kuat karena perusahaan tersebut memiliki kontrol yang baik terhadap potensial ancaman terhadap bisnisnya. Selanjutnya, kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Jangka waktu kredit merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang dapat merubah kualitas kredit yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Kesalahan estimasi sebelum realisasi atau internal. Yang pertama, pengetahuan belum memadai. Pengetahuan yang belum memadai berarti individu belum memiliki cukup informasi, keterampilan, atau wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan atau menjalankan tugas secara efektif. Manfaatnya mengetahui bahwa pengetahuan yang ada belum memadai dapat memotivasi individu atau organisasi untuk meningkatkan pembelajaran dan pelatihan. Yang kedua, pengalaman belum cukup. Pengalaman yang belum cukup mengacu pada kurangnya waktu atau kesempatan yang telah dihabiskan dalam melakukan tugas tertentu atau dalam bidang tertentu, sehingga belum memiliki keahlian yang diperlukan. Manfaatnya yaitu menyadari kurangnya pengalaman dapat mendorong individu atau organisasi untuk mencari peluang tambahan untuk praktik yang pada akhirnya meningkatkan kompetensi dan keahlian. Yang ketiga, tata kelola kredit tidak efektif. Tata kelola kredit yang tidak efektif berarti proses kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola pemberian kredit tidak berjalan dengan baik, menyebabkan peningkatan risiko kredit macet atau kerugian finansial. Manfaatnya yaitu mengidentifikasi tata kelola kredit tidak efektif dapat mendorong kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar regulasi dan mengurangi kerugian finansial. Yang keempat, ada kecurangan. Kecurangan pada kesalahan estimasi sebelum direalisasi mengacu pada tindakan penipuan atau manipulasi data estimasi yang dilakukan oleh individu di dalam organisasi sebelum data tersebut dijadikan dasar keputusan. Manfaat dari kecurangan itu menyadari adanya potensi kecurangan pada tahap estimasi dapat meningkatkan pengawasan internal, memperketat kontrol, dan audit internal. Selanjutnya ada perubahan kondisi setelah realisasi kredit atau eksternal. Yang pertama, karakter. Karakter mengacu pada reputasi, integritas, dan rekam jejak
peminjam dalam memenuhi kewajiban finansial. Ini mencakup aspek seperti riwayat kredit, latar belakang keuangan, dan perilaku peminjam terhadap hutang sebelumnya. Manfaatnya yaitu memahami karakter peminjam, membantu memberi kredit menilai kemungkinan peminjam akan memenuhi kewajibannya. Karakter yang baik dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kepercayaan pada bisnis. Yang kedua, kemampuan merujuk pada kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan dan arus kas yang ada. Ini mencakup analisis pendapatan, beban utang, dan proyeksi keuangan peminjam. Manfaat kemampuan ini sendiri yaitu menilai kemampuan peminjam penting untuk memastikan bahwa peminjam memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran peminjaman. Yang ketiga, modal, jumlah aset yang dimiliki peminjam yang mendukung pinjaman ini termasuk ekuitas, aset tetap, dan investasi lainnya. Manfaat memiliki modal yang kuat memberikan cadangan bagi peminjam dalam menghadapi kondisi keuangan yang buruk. Ini juga memberikan keyakinan kepada pemberi kredit bahwa peminjam memiliki dasar finansial yang kuat. Yang keempat, kondisi. Kondisi merujuk pada situasi ekonomi, industri, atau pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan pinjaman untuk membayar pinjaman. Ini mencakup faktor makroekonomi, kondisi industri. Hal ini memungkinkan penyesuaian strategi kredit untuk mengelola risiko tersebut. Yang kelima, ada agunan, aset yang telah dijaminkan oleh peminjam kepada pemberi kredit sebagai jaminan pembayaran pinjaman. Jika peminjam gagal membayar, aset ini dapat disita oleh pemberi kredit untuk menutupi kerugian. Agunan memberikan keamanan tambahan bagi pemberi kredit. Ini mengurangi risiko kerugian finansial jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman. Yang keenam, aliran kas. Aliran kas merujuk pada pergerakan masuk dan keluar dalam bisnis peminjam. Ini mencakup pendapatan operasional, pengeluaran, dan arus kas bersih. Menilai aliran kas membantu pemberi kredit memastikan bahwa peminjam memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara berkelanjutan. Aliran kas yang baik mampu mengelola hutang. Selanjutnya ada risiko kredit. Risiko kerugian yang dikaitkan dengan memungkinkan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko di mana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Risiko kredit terjadinya karena ketidakpastian pasangan usaha memenuhi kewajibannya. Risiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank. Selanjutnya, risiko kredit keuangan. Tidak kembalinya kredit yang diberikan berupa pokok ataupun bunganya. Yang kedua, hilangnya potensi pendapatan dan menghambat pertumbuhan kredit yang diberikan. Yang ketiga, kerugian yang diakibatkan kesalahan data dan proses sebelum atau sesudah kredit yang direalisasikan. Yang keempat, kerugian terjadinya kecurangan, penyalahgunaan pembayaran debitur, penyalahgunaan agunan, kredit fiktif, atau penerimaan gratifikasi dari debitur oleh pihak internal. Selanjutnya, berpotensi menurunkan batas minimum permodalan yang akan menyebabkan kesulitan kelangsungan usaha. Selanjutnya, kerugian karena penyalahgunaan informasi mengenai kredit hapus buku. Yang kedua, ada risiko kredit ketentuan. Kinerja
kredit yang membentuk disebabkan naiknya non-performing loan atau NPL melebihi batas minimal ketentuan otoritas. Yang kedua, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau BPMK. Yang ketiga, pelanggaran kebijakan dan standar operating prosedur atau SOP perkreditan. Yang keempat, temuan audit terkait pengkreditan makin meningkat. Yang kelima, tuntutan hukum dari debitur yang merasa dirugikan akibat kesalahan dalam pengelolaan kredit. Yang keenam, kesalahan pelaporan data perkreditan yang berpotensi dikenakan denda. Yang selanjutnya dikarenakan professional judgment atau sanksi yang mengenai tingkat kejahatan. Selanjutnya, kolektibilitas kredit, yaitu penilaian terhadap kemampuan dan kemungkinan debitur peminjam untuk membayar kembali kredit atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank. Penilaian ini digunakan untuk mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan risiko gagal bayar yang terkait. Penilaian kolektibilitas kredit ini dikategorikan dalam beberapa tingkat. Yang pertama, lancar atau kuren. Kredit yang pembayaran angsurannya dilakukan tepat waktu sesuai jadwal tanpa keterlambatan. Yang kedua, dalam perhatian khusus atau special mention. Kredit yang menunjukkan tanda-tanda awal masalah dalam pembayaran, tetapi belum terlambat secara signifikan, biasanya memerlukan perhatian lebih dari pihak pemberi kredit untuk mencegah masalah lebih lanjut. Yang ketiga, kurangnya lancar atau substans. Kredit yang mengalami keterlambatan pembayaran yang cukup signifikan menunjukkan peningkatan risiko gagal bayar. Yang keempat, diragukan atau doubtful. Kredit yang memiliki kemungkinan besar untuk tidak dapat dibayar kembali sepenuhnya, seringkali karena keterlambatan pembayaran yang sangat signifikan atau kondisi debitur yang memburuk. Yang kelima, ada macet atau loss. Kredit yang sudah dianggap tidak mungkin untuk ditagih kembali dan biasanya dihapuskan sebagai kerugian oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, risiko keuangan, yaitu terjadinya kerugian atau kegagalan keuangan yang timbul faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan, institusi keuangan. Risiko ini berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, risiko pasar atau market risk. Risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar, seperti perubahan harga saham, obligasi, komoditas, atau nilai tukar mata uang asing. Yang kedua, ada risiko kredit atau credit risk. Risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman atau utang. Ini mencakup risiko gagal bayar dari peminjam atau pihak yang berutang. Yang ketiga, risiko likuiditas, liquidity risk. Risiko ketidakmampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo tanpa mengalami kerugian signifikan. Ini dapat terjadi jika aset tidak dapat segera dijual atau diubah menjadi kas tanpa mengurangi nilainya. Risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan, seperti halnya tidak terpenuhinya syarat sahnya akad atau kontrak maupun pengikatan barang jaminan yang kurang sempurna. Indikator yang terdapat pada risiko hukum diantaranya 1. Faktor litigasi, tingginya jumlah dan frekuensi kasus hukum atau gugatan yang diajukan terhadap entitas, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proses hukum, termasuk biaya pengacara, penyelesaian, atau denda.
Faktor kelemahan perikatan, adanya perjanjian yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tingkat kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati, masalah di dalam pelaksanaan atau penegakan ketentuan kontrak yang dapat menimbulkan sengketa. Yang ketiga, faktor tidak adanya perundang-undangan, ketidakjelasan atau kurangnya peraturan yang mengatur sektor tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya perubahan peraturan yang signifikan oleh entitas, tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ada. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi, hasil audit yang menunjukkan tingkat kepatuhan entitas terhadap peraturan yang berlaku. Yang kelima, denda dan sanksi, jumlah denda atau sanksi yang dikenakan kepada entitas akibat pelanggaran hukum atau regulasi. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko hukum, yaitu proses identifikasi, evaluasi, mitigasi risiko yang timbul dari berbagai aspek hukum yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi potensi risiko hukum yang dapat mempengaruhi bisnis. Ini mencakup risiko yang terkait dengan kontrak, kepatuhan peraturan, litigasi, hak kekayaan, dan intelektual. Misalnya, bisnis harus mengetahui hukum dan peraturan yang berlaku dalam industri seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan lingkungan, atau peraturan keamanan produk. Yang kedua, evaluasi risiko hukum. Menilai sejauh mana risiko tersebut dapat berdampak pada bisnis, termasuk potensial dari risiko tersebut. Misalnya, evaluasi ini dapat melibatkan analisis dokumen hukum, konsultasi dengan ahli hukum, dan penggunaan alat manajemen risiko. Yang ketiga, mitigasi risiko hukum, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau mengelola risiko hukum yang telah diidentifikasi. Ini bisa termasuk penerapan kebijakan internal, pelatihan karyawan, atau pembuatan kontrak yang jelas dan komprehensif. Contohnya, menyusun kontrak dengan klausul yang jelas tentang tanggung jawab masing-masing pihak dan cara penyelesaian sengketa. Yang keempat, pemantauan dan tinjauan berkala. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap risiko hukum dan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diterapkan. Meninjau kembali risiko dan kebijakan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif. Dampak dari manajemen risiko hukum. Yang pertama, mengurangi kerugian finansial. Mengelola risiko hukum dengan baik dapat mencegah kerugian finansial yang timbul dari litigasi, denda, atau penalti hukum. Contohnya, perusahaan yang patuh pada peraturan pajak terhindar dari denda dan penalti yang besar. Yang kedua, perlindungan reputasi. Risiko hukum yang dikelola akan membantu melindungi reputasi perusahaan dari dampak negatif litigasi atau pelanggaran hukum. Contohnya, perusahaan yang mematuhi standar etika dan hukum mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Manajemen risiko hukum memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang relevan, menghindari masalah hukum di masa depan. Contohnya, perusahaan farmasi yang mematuhi regulasi FDA atau Food and Drug Administration, menghindari penarikan produk yang mahal dan litigasi. Meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum membantu perusahaan menghindari gangguan operasional yang disebabkan oleh masalah hukum. Contohnya, memiliki prosedur kontrak yang standar dan efisien, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa.
Selanjutnya ada contoh penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama, perusahaan teknologi mengidentifikasi risiko hukum terkait dengan perlindungan data dan privasi pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan kebijakan privasi yang ketat dan mematuhi regulasi seperti GDPR, General Data Protection Regulation, untuk menghindari denda besar dan litigasi. Yang kedua, perusahaan manufaktur mengidentifikasi risiko hukum terkait dengan keselamatan produk. Yang kedua, menerapkan prosedur kontrol kualitas yang ketat dan menguji coba produk secara ekstensif untuk memastikan keselamatan dan mematuhi regulasi keselamatan produk. Yang ketiga, perusahaan retail mengidentifikasi risiko hukum terkait dengan kontrak sewa tempat usaha. Yang kedua, yaitu menggunakan tim hukum untuk meninjau dan merancang kontrak sewa yang menguntungkan dan melindungi kepentingan perusahaan. Bank dan lembaga keuangan mengidentifikasi risiko hukum terkait dengan kepatuhan peraturan. Selanjutnya ada fungsi risiko hukum. Manajemen risiko hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain: yang pertama, faktor litigasi; yang kedua, faktor kelemahan perikatan; selanjutnya yang ketiga, faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Tujuan utama manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi. Organisasi manajemen risiko reputasi termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk reputasi oleh unit-unit terkait, corporate secretary, humas, dan unit bisnis terkait dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen risiko reputasi dilakukan oleh divisi komunikasi perusahaan dan kesekretariatan atau KMP yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Utama. Yang kedua, seluruh pegawai termasuk pimpinan unit bisnis dan unit fungsional menjadi bagian dari struktur pelaksanaan manajemen risiko reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis. Peran manajemen unit bisnis adalah mengidentifikasi risiko reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai front liner dalam membangun dan mencegah reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Yang ketiga, satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko reputasi terdiri dari divisi komunikasi perusahaan dan kesekretariatan atau KMP, divisi manajemen risiko bank atau ERM, dan unit bisnis terkait. Selanjutnya ada akibat terjadinya risiko reputasi. Suatu risiko yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap suatu lembaga keuangan syariah disebut sebagai risiko reputasi. Sumber dari adanya risiko reputasi ini datang dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yaitu yang bisa merugikan reputasi lembaga keuangan, diantaranya pemberitaan miring di media massa, keluhan nasabah, serta pelanggaran etika bisnis. Pada dasarnya, dari risiko reputasi ini yaitu sekumpulan citra suatu lembaga keuangan di benak stakeholder maupun khalayak umum. Persepsi dari publik
mengilustrasikan dari reputasi suatu lembaga keuangan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan suatu perbankan, atau bisa juga karena adanya pemberitaan miring pada suatu lembaga perbankan. Risiko reputasi ini tidak bisa berdiri sendiri karena adanya risiko reputasi ini datang karena adanya risiko lain seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, maupun risiko likuiditas. Sehingga perlunya pemahaman mengenai keterkaitan antara risiko reputasi dengan risiko lainnya. Pada risiko ini bisa dibentuk dari berbagai atribut seperti daya tarik emosional, tanggung jawab sosial, kerja finansial, visi misi, pelayanan dan produk maupun lingkungan kerjanya. Dengan adanya risiko reputasi ini tidak menghasilkan dampak secara langsung secara finansial, melainkan perlahan-lahan risiko reputasi ini akan mengikis dari tingkat kepercayaan nasabah. Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, adalah suatu industri yang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap kepercayaan orang banyak. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh pada reputasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, penerapan prinsip syariah. Yang keempat, pelayanan yang disediakan. Yang kelima, publikasi. Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip-prinsip hukum syariah perlu diterapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menghindari komentar negatif terhadap penerapan sistem hukum syariah yang dapat menimbulkan publikasi negatif sehingga dapat meningkatkan reputasi. Jika perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat, maka kredibilitasnya yang sangat rendah. Jika nilai manajemen publik tinggi, maka kredibilitasnya sangat rendah. Jika pelayanannya tidak baik, maka kredibilitasnya sangat tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempersulit risiko reputasi. Kesulitan dalam mengelola risiko reputasi disebabkan oleh 4 faktor berikut. Yang pertama, risiko reputasi dapat datang dari berbagai sumber, baik dari dalam perusahaan maupun supply chain yang lebih luas, sehingga membuat risiko ini sulit untuk dipantau dan dicari penyebabnya. Yang kedua, sulitnya mendefinisikan dan mengkategorikan risiko reputasi. Risiko reputasi memiliki keunikan tersendiri, di mana risiko ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan efek dari kejadian-kejadian operasional bisnis. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk merancang dan mengambil tindakan lanjut terhadap risiko. Ketiga, panduan dan masukan mengenai cara pengelolaan risiko reputasi masih relatif langka. Yang keempat, risiko reputasi sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan reputasi merupakan aset tak berwujud yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara langsung, tetapi melalui transmisi tertentu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi risiko reputasi. 1. Pertimbangan stakeholder dalam membeli, menjual, dan menahan saham perusahaan. Reputasi juga akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan nilai yang wajar untuk harga saham perusahaan. Kedua, keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa dari organisasi. Hal ini nantinya akan mempengaruhi pangsa pasar dan bargaining power perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Keinginan supplier untuk membangun partnership. Reputasi menggambarkan kredibilitas perusahaan. Reputasi yang dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan melalui datangnya pihak-pihak yang menawarkan kerjasama. Lalu ada pertimbangan kompetitor untuk masuk ke pasar. Kedatangan kompetitor seringkali membawa tekanan terhadap profitabilitas perusahaan. Reputasi perusahaan yang kuat dapat menimbulkan keengganan bagi kompetitor untuk masuk dalam industri. Selanjutnya ada biaya modal. Reputasi
akan mempengaruhi kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana baru untuk menjalankan atau mengembangkan operasi usaha. Keenam, perekrutan individu yang memiliki potensi reputasi yang baik dapat menumbuhkan keinginan individu-individu unggul untuk berkarya di perusahaan tersebut. Motivasi pekerja. Salah satu pendorong motivasi pekerja adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan yang baik dapat menumbuhkan rasa bangga dan mendorong pekerja untuk memiliki etos kerja yang lebih baik. Pentingnya reputasi menuntut organisasi untuk dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Menurut Louisot J.P. dan Rainer J., reputasi mencakup persepsi dari stakeholder mengenai seluruh aspek organisasi. Mereka mengajukan sebuah teori sederhana mengenai bagaimana cara membentuk reputasi yang baik. Teori tersebut menyatakan bahwa reputasi yang baik dapat diperoleh organisasi apabila organisasi tersebut berhasil memenuhi atau melebihi ekspektasi stakeholdernya. Sedangkan reputasi yang buruk akan diperoleh organisasi apabila mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi stakeholder. Selanjutnya ada cara pengendalian risiko reputasi. Dengan melakukan program antisipasi atau preventive action dan program pemeliharaan reputasi. Risiko reputasi adalah suatu risiko yang abstrak dan berbentuk intangible asset bagi perusahaan. Penanganan risiko reputasi sebaiknya secara preventif karena biaya penyelesaian risiko ini sangatlah besar dan akibatnya dapat merusak serta membunuh perusahaan. Contoh tanda-tanda reputasi yang telah terkena apabila nama perusahaan yang tercemar telah dimuat di sebuah headline, surat kabar, atau media massa lainnya. Sebelum risiko terjadi secara keseluruhan dan kebersamaan, perusahaan perlu melakukan suatu analisis simulasi dengan metode what if analysis. Bila parameter yang dominan mempengaruhi terjadinya risiko, maka dibuat suatu analisis dengan metode stress test. Risiko dihitung berdasarkan kerugian yang akan ditimbulkannya, apakah akan menggerogoti cadangan, pembentukan risiko kredit, pasar, dan operasional, ataukah sampai menghapuskan keuntungan, dan yang paling parah adalah apabila dampak risiko telah mengurangi modal hingga menghabiskan modal perusahaan. Hal ini disebut dengan timbulnya unexpected risk, yang antara lain disebabkan karena secara stropsis sehingga perusahaan gagal. Tidak jarang perusahaan yang demikian dinyatakan berstatus bankruptcy. Selanjutnya, manajemen risiko kredit, yaitu proses penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko yang terkait dengan ketidakmampuan atau kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank. Langkah utama manajemen risiko kredit adalah 1. Menentukan berbagai jenis risiko kredit yang mungkin timbul seperti risiko gagal bayar, risiko konsentrasi, dan risiko sektor. Kedua, menganalisis dan menilai tingkat risiko kredit yang terkait dengan debitur atau portofolio kredit tertentu. Ini dapat melibatkan analisis laporan keuangan dan penilaian kelayakan kredit. Ketiga, memantau kinerja kredit secara berkala untuk mengidentifikasi awal masalah pembayaran. Ini melibatkan pemantauan angsuran, analisis laporan keuangan secara berkala, dan peninjauan ulang limit kredit. Yang keempat, mengambil langkah untuk mengurangi risiko kredit seperti penetapan jaminan atau agunan
dan penggunaan instrumen lindung nilai. Yang kelima, mengembangkan strategi untuk menangani kredit bermasalah, termasuk negosiasi ulang syarat pembayaran atau penghapusan kredit macet. Yang keenam, menyusun laporan berkala tentang status portofolio kredit dan risiko kredit kepada manajemen, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Yang keempat, sistem pengendalian Selanjutnya ada sistem manajemen risiko kredit. Yang pertama, penerimaan aplikasi kredit. Pada tahap ini, pengumpulan data yang akurat dan lengkap dari calon debitur sangat penting untuk mencegah risiko informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Verifikasi awal terhadap identitas dan dokumen calon debitur membantu mengurangi risiko penipuan dan penyajian informasi palsu. Yang kedua, ada analisa kredit adalah langkah kunci dalam manajemen risiko kredit. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas keuangan calon debitur, termasuk analisis laporan keuangan, kredit skor, rasio utang, dan riwayat kredit. Dengan menggunakan model penilaian risiko yang canggih, lembaga keuangan dapat menilai kemungkinan gagal bayar dan menetapkan batasan kredit yang sesuai. Yang ketiga, persetujuan kredit. Keputusan persetujuan atau penolakan kredit dibuat berdasarkan hasil analisa risiko. Pada tahap ini, penting untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang tepat termasuk tingkat bunga, jaminan, dan jangka waktu pinjaman untuk mengurangi risiko. Selain itu, adanya kebijakan batas kredit atau kredit limit membantu mengontrol eksposur risiko terhadap satu debitur atau kelompok debitur tertentu. Sistem manajemen risiko kredit yang keempat ada administrasi kredit yang baik melibatkan pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit yang mengikat secara hukum. Ini termasuk dokumentasi yang lengkap dan akurat untuk memastikan semua ketentuan kredit yang telah disepakati. Prosedur administrasi yang tepat membantu mencegah risiko legal dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada pemantauan kredit. Secara terus-menerus adalah esensial untuk mendeteksi tanda-tanda awal kesulitan keuangan debitur. Sistem manajemen risiko yang efektif mencakup pemantauan pembayaran, analisis tren keuangan debitur, dan sistem peringatan dini. Dengan pemantauan yang proaktif, lembaga keuangan dapat mengambil tindakan pencegahan atau remedial sebelum masalah menjadi besar. Yang keenam, ada penyelesaian kredit. Penyelesaian kredit dapat mencakup pelunasan normal atau penanganan kredit bermasalah. Untuk mengelola risiko kredit bermasalah, lembaga keuangan mungkin perlu melakukan restrukturisasi kredit atau mengeksekusi jaminan. Strategi penyelesaian kredit yang efektif termasuk prosedur recovery yang kuat dan pengelolaan portofolio kredit bermasalah untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko kredit. Yang pertama, meminimalkan kerugian. Dengan melakukan analisa kredit yang ketat dan menyeluruh, lembaga keuangan dapat menilai risiko yang terkait dengan setiap calon debitur dan menetapkan batasan kredit yang sesuai. Selain itu, pemantauan terus-menerus terhadap portofolio kredit dan identifikasi awal terhadap kredit bermasalah memungkinkan tindakan remedial yang cepat, seperti restrukturisasi pinjaman atau eksekusi jaminan. Kerugian akibat kredit macet dapat diminimalkan menjaga kesehatan keuangan lembaga. Yang kedua, meningkatkan kualitas portofolio kredit. Dengan
menyaring calon debitur menggunakan kriteria yang ketat dan sistem scoring yang andal. Lembaga keuangan dapat memastikan bahwa hanya debitur dengan profil risiko rendah hingga sedang yang mendapatkan kredit. Diverifikasi portofolio kredit juga membantu mengurangi risiko konsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu. Portofolio kredit yang berkualitas tinggi dengan risiko yang berkelola dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Dengan meminimalkan kerugian dan meningkatkan kualitas portofolio kredit, lembaga keuangan dapat mengoptimalkan pendapatan dari bunga dan biaya kredit. Pengelolaan risiko yang efektif juga memungkinkan penawaran produk kredit yang lebih kompetitif dan menarik bagi debitur yang berkualitas, meningkatkan pendapatan bersih dan profitabilitas lembaga keuangan. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Manajemen risiko kredit yang baik menunjukkan kepada pemangku kepentingan seperti nasabah, investor, atau regulator bahwa lembaga keuangan memiliki praktik pengelolaan risiko yang solid dan bertanggung jawab. Transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan juga berkontribusi pada reputasi yang baik. Meningkatnya kepercayaan dari nasabah dan investor, serta reputasi yang baik di industri keuangan. Yang kelima, menjaga likuiditas. Dengan memantau arus kas dan jadwal pembayaran kredit secara ketat, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa mereka memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, manajemen risiko yang efektif mencegah terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah akibat krisis kepercayaan. Lembaga keuangan tetap likuid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa masalah. Selanjutnya, ada metode mengelola manajemen risiko kredit. Yang pertama, model pemeringkatan atau credit rating model. Model pemeringkatan digunakan untuk menilai tingkat risiko kredit dari calon debitur. Model ini biasanya menggunakan berbagai variabel keuangan dan non-keuangan untuk menghasilkan skor atau rating yang mencerminkan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan menggunakan model pemeringkatan, lembaga keuangan dapat membuat keputusan kredit yang lebih terinformasi dan membedakan antara debitur yang memiliki risiko tinggi dan rendah. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Manajemen portofolio kredit melibatkan pengelolaan secara keseluruhan dari portofolio kredit lembaga keuangan, termasuk diversifikasi kredit, alokasi aset, dan penyeimbangan risiko. Diversifikasi portofolio membantu mengurangi risiko konsentrasi kredit pada sektor atau wilayah tertentu. Dengan mengelola portofolio secara holistik, lembaga keuangan dapat mengoptimalkan kinerja portofolio dan meminimalkan risiko secara keseluruhan. Ketiga, ada metode sekuritisasi. Sekuritisasi adalah proses mengubah aset kredit menjadi sekuritas yang dapat diperdagangkan. Dalam sekuritisasi, kumpulan pinjaman atau aset kredit dijual kepada entitas khusus atau special purpose vehicle yang kemudian menerbitkan sekuritas yang didukung oleh aset tersebut. Manfaat sekuritisasi membantu lembaga keuangan untuk memindahkan risiko kredit dari neraca mereka, meningkatkan likuiditas, dan memperoleh dana tambahan untuk penyaluran kredit lebih lanjut. Ini juga dapat membantu diversifikasi risiko dan meningkatkan manajemen risiko. Yang keempat, ada peran agunan. Agunan atau jaminan adalah aset yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan pembayaran kembali kredit. Jika debitur gagal membayar, kreditur memiliki hak untuk mengambil alih
dan menjual aset tersebut untuk menutup kerugian. Agunan mengurangi risiko kerugian bagi kreditur karena memberikan sumber sekunder untuk pemulihan kredit. Ini juga memberikan insentif bagi debitur untuk memenuhi kewajiban kredit mereka. Yang kelima ada monitoring arus kas. Monitoring arus kas melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap aliran masuk dan keluar kas dari debitur untuk memastikan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kredit tepat waktu. Dengan memantau arus kas debitur, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi potensi masalah keuangan lebih awal dan mengambil tindakan preventif untuk menghindari kredit macet. Yang keenam, ada manajemen pemulihan atau recovery management. Manajemen pemulihan mencakup semua langkah yang diambil untuk memulihkan kredit yang bermasalah atau macet. Ini bisa termasuk restrukturisasi kredit, penjualan aset jaminan, atau tindakan hukum terhadap debitur. Strategi pemulihan yang efektif membantu meminimalkan kerugian dan memaksimalkan pemulihan dari kredit bermasalah. Ini juga memastikan bahwa prosedur yang tepat diikuti dalam mengelola kredit yang gagal bayar. Selanjutnya ada manajemen risiko kredit. Yang pertama, sovereign credit risk atau risiko kredit negara. Risiko kredit yang terkait dengan kemungkinan bahwa sebuah negara tidak akan mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban utangnya. Risiko ini mencakup potensi gagal bayar oleh pemerintah suatu negara, batas utang luar negeri, atau utang domestik. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko ini termasuk stabilitas politik, ekonomi, dan fiskal negara tersebut. Misalnya, jika suatu negara mengalami krisis ekonomi atau politik yang signifikan, hal ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar utang negara tersebut. Yang kedua, corporate credit risk atau risiko kredit korporasi. Risiko kredit yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa perusahaan atau korporasi tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Risiko ini muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menghalangi kemampuannya untuk membayar utang, bunga, atau kewajiban lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi keuangan perusahaan, kualitas manajemen, prospek industri, dan kondisi pasar secara keseluruhan. Perusahaan yang memiliki arus kas yang tidak stabil, pendapatan yang menurun, atau terlibat dalam industri yang berisiko tinggi mungkin memiliki tingkat risiko kredit yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada retail customer credit risk atau risiko kredit nasabah retail. Risiko kredit yang terkait dengan kemungkinan bahwa individu atau nasabah retail tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya. Risiko ini melibatkan pemberian kredit kepada individu seperti pinjaman pribadi, kartu kredit, dan hipotek. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk riwayat kredit individu, penghasilan pekerjaan, dan beban utang lainnya. Lembaga keuangan menggunakan berbagai alat dan metrik seperti skor kredit untuk mengevaluasi kemampuan dan kemampuan individu dalam memenuhi kewajiban utang mereka. Misalnya, individu dengan riwayat kredit yang buruk atau pendapatan yang tidak stabil mungkin memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Selanjutnya, penyebab manajemen risiko kredit internal. Pertama, analisis kurang tepat. Kedua, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur. Yang ketiga, campur tangan terlalu besar dari pihak tertentu. Yang keempat, kelemahan dalam melakukan monitoring kredit debitur.
Selanjutnya, penyebab manajemen risiko kredit eksternal. Pertama, nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Yang kedua, perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar. Yang ketiga, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah. Yang keempat, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Motivasi keberhasilan tidak datang dari apa yang kamu lakukan sesekali, tetapi dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Yang berarti konsistensi adalah kunci dalam mencapai tujuan. Melakukan sesuatu secara rutin dan berkelanjutan lebih efektif daripada usaha besar yang dilakukan hanya sekali-kali. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi keberhasilan tidak datang dari apa yang kamu lakukan sesekali, tetapi dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Yang berarti konsistensi adalah kunci dalam mencapai tujuan. Melakukan sesuatu secara rutin dan berkelanjutan lebih efektif daripada usaha besar yang dilakukan hanya sekali-kali. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.